Pagi itu, langit Bogor berwarna biru muda, seakan menghamparkan karpet tak kasat mata untuk setiap mimpi yang ingin mengudara. Suara burung di kejauhan belum sempat memudar ketika seorang lelaki berseragam biru angkatan udara membuka pintu hanggar kecil di ujung lanut Atang Senjaja. Ia tersenyum kecil, menggenggam helm terbangnya yang telah bersamanya hampir seperempat abad. Di dadanya, namanya tertulis jelas dalam bordiran emas, Marsma TNI Fajar Adrianto. Orang-orang memanggilnya Red Wolf, bukan tanpa alasan. Ia adalah sosok yang ditakuti di udara, dihormati di darat, dan dicintai oleh siapapun yang mengenalnya. Tapi hari itu, ia bukan hendak menjalankan misi militer atau operasi rahasia. Ia hanya ingin terbang rendah, dalam pesawat mikrolik tua yang tak banyak dikenal orang. Sebuah latihan ringan, katanya. Cuma untuk menyapa langit, katanya. Tapi langit hari itu punya rencana lain. Pesawat mikrolik Quicksilver Gigaton 500 tampak mungil dibandingkan dengan jet tempur yang dulu ia kendalikan. Namun bagi Fajar, pesawat itu bukan sekadar alat. Ia adalah nostalgia. Ia adalah simbol awal mula mimpi. Di sampingnya berdiri Roni Ahmad, kopilot muda yang baru saja menyelesaikan program pelatihan. Wajahnya penuh semangat, tapi juga sedikit gugup. Siap, Pak Marsma. Cuaca optimal. Angin tenggara 5 knot. Aman untuk take off, lapor Roni. Fajar hanya tersenyum. Ia menepuk bahu Roni. Jangan panggil saya Marsma di udara. Panggil saya Red Wolf. Dan begitu saja, mereka berdua naik ke pesawat kecil yang nyaris tak terdengar desis mesinnya. Take off berjalan mulus. Mereka melayang di atas hamparan sawah dan hutan, mengikuti garis kecil sungai yang membelah wilayah Ciampea. Selama di udara, Fajar lebih banyak diam. Sesekali ia menunjuk bukit-bukit, menyebutnya dengan nama-nama kenangan. Ia mengenang masa kecilnya di Magetan, pertama kali melihat pesawat melintas saat masih menjajakan koran bersama ayahnya. Ia bercerita tentang hari pertamanya di Akademi Angkatan Udara, tentang rasa takut yang berubah jadi keyakinan, dan tentang misi rahasia yang tak pernah masuk berita. Roni mendengarkan, terpana oleh betapa dalam dunia yang dimiliki oleh sang legenda. Ia merasa sedang terbang bersama sejarah. Namun tepat ketika mereka melintasi perbukitan kecil, suara mesin mulai berubah. Getarannya tak biasa. Panel indikator menunjukkan tekanan bahan bakar menurun drastis. Fajar segera mengambil alih penuh kendali. Ia tetap tenang, seperti biasa. Tenang, Roni. Ini bukan pertama kalinya aku melihat mesin seperti ini. Tapi mungkin, ini terakhir kalinya aku melihat langit dari sini. Roni panik. Ia mencoba menghubungi tower, namun sinyal radio tidak stabil. Mereka kehilangan ketinggian dengan cepat. Satu-satunya pilihan adalah melakukan pendaratan darurat di sebidang sawah di pinggiran desa. Fajar menurunkan kecepatan, menyeimbangkan pesawat. Namun angin bawah memutar posisi mereka. Dalam beberapa detik, baling-baling belakang gagal total. Dalam hitungan detik berikutnya, mereka jatuh. Suara benturan keras terdengar hingga ke rumah warga terdekat. Orang-orang segera berlari ke lokasi. Petani, anak-anak sekolah, bahkan pengendara motor yang lewat, semua berkumpul. Di tengah ladang itu, badan pesawat terguling, sayapnya hancur, dan asap tipis mulai membumbung. Roni berhasil selamat, dengan luka berat. Tapi Fajar, sang Red Wolf, tak sadarkan diri. Jantungnya masih berdetak saat warga membopongnya menuju ambulans. Namun tak lama setelah tiba di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Hasan Toto, garis kehidupan itu berhenti. Tepat pukul 11.43 WIB, sang elang terakhir mengakhiri perjalanannya di langit dunia. Berita duka menyebar dengan cepat. Seluruh personel TNI AU terpukul. Presiden RI menyampaikan bela sungkawa. Upacara penghormatan digelar dengan penuh hikmat di lapangan Dirgantara. Peti jenazah dibalut bendera merah putih, diiringi derai tangis dan denting genderang. Langit hari itu berawan, seolah alam pun berduka. Dalam sambutannya, Panglima TNI berkata, beliau bukan hanya penerbang, bukan hanya perwira tinggi, tapi juga guru, bapak, dan legenda. Langit Indonesia kehilangan satu penjaganya hari ini. Namun kisah Fajar tidak berakhir di sana. Sepekan setelah kepergiannya, sebuah kotak kecil dikirim ke rumah keluarganya. Di dalamnya ada rekaman audio, surat tulisan tangan, dan sebuah medali kecil bertuliskan,
For Honor Inskies Unseen. Surat itu dibuka oleh istrinya, Ibu Retna. Isinya sederhana. Jika surat ini kau terima, artinya aku sudah tak lagi bisa membacanya sendiri. Aku tak pernah takut mati di udara. Aku hanya takut tak sempat bilang kalau aku mencintai kalian semua. Jagalah anak-anak. Ajarkan mereka mencintai negeri ini, walau nanti dunia tidak adil. Dan jika suatu hari kalian melihat awan yang berbentuk seperti pesawat kecil, barangkali itu aku, mampir sebentar. Langit tidak pernah benar-benar sepi setelah itu. Di setiap latihan udara TNI AU, ada momen hening, sejenak untuk mengenang sang Red Wolf. Di Museum Dirgantara, kini ada ruangan khusus yang menyimpan helmnya, sepatu terbangnya, dan potongan kecil sayap pesawat terakhirnya. Anak-anak di desa tempat pesawat itu jatuh kini sering menengadah ke langit. Mereka menggambar pesawat-pesawat, menyebutkan satu nama, Om Fajar. Dan Roni, sang kopilot muda yang selamat, kini berdiri di depan Akademi Angkatan Udara, menjadi pengajar untuk generasi baru penerbang. Setiap awal kelas, ia selalu mengucap satu kalimat yang diajarkan mentornya. Jangan pernah sombong pada langit, tapi cintailah ia seperti cintamu pada Ibu Pertiwi. Pesawat kecil 2 Red Wolf telah terbang, tapi kisahnya tetap tinggal di bumi.